Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari SOP pelatihan dan pengembangan karyawan baru. Yang saya hormati Bapak Suherdi, SPD, SHMM, selaku dosen pengampu prosedur dan metode kerja. Perkenalkan, saya Muki Madhil Adwil Nasa dengan nomor induk mahasiswa 17124222081, program studi Administrasi Perkantoran Digital, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Baik, di sini pertama ada pendahuluan. Latar belakang dibuatnya kajian pustaka ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah prosedur metode kerja. Saya melakukan kajian pustaka pada PT Istana Karanglaut untuk mengetahui SOP pelatihan pada karyawan baru yang dilakukan oleh PT Istana Karanglaut. PT Istana Karanglaut Jakarta Selatan merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang industri minyak dan gas yang berupaya untuk mengedepankan kemampuan kinerja sehingga menjadi perusahaan yang dikenal dan dipercaya. Tujuannya untuk menganalisis prosedur pelatihan karyawan, pelaksanaan evaluasi pelatihan, dan cara mengatasi kendala dalam proses pelatihan karyawan. Definisi prosedur adalah suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan beberapa orang demi kemajuan suatu organisasi yang dijalankan, yang dilakukan secara bersama-sama dan berulang-ulang. Pelatihan adalah suatu cara untuk mengembangkan kemampuan kinerja karyawan guna menambah kualitas dan keahlian pada bidangnya masing-masing demi membuat organisasi semakin maju dan berkembang. Selanjutnya ada prosedur. Yang pertama, prosedur pelatihan karyawan pada PT Istana Karanglaut Jakarta Selatan. Tahap pertama pada prosedur ini itu kepala departemen memulai menganalisis kinerja anak buahnya untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Selanjutnya, kepala departemen mengajukan dokumen rencana pelatihan berupa formulir usulan permintaan pelatihan yang berisikan jenis pelatihan yang diminta, data peserta pelatihan, dan alasan mengapa pelatihan diperlukan. Selanjutnya, manajer SDM menerima dokumen rencana pelatihan dan menganalisa dokumen tersebut. Selanjutnya, Chief Financial Officer atau CFO akan menyetujui jika manajer SDM sudah mengajukan dokumen rencana pelatihan. Manajer SDM segera menyiapkan kebutuhan pelatihan seperti waktu, tempat, dan alat atau media yang diperlukan. Selanjutnya, kepala departemen segera menginformasikan jadwal pelatihan secara langsung kepada stafnya. Dan peserta pelatihan akan mengikuti pelatihan yang diberikan perusahaan sesuai dengan jadwal yang tertera. Setelah peserta pelatihan mengikuti pelatihan, peserta akan diberikan formulir evaluasi pelatihan oleh manajer SDM. Setelah peserta pelatihan mengisi formulir evaluasi pelatihan tersebut, formulir akan dikembalikan ke kepala departemen. Pengusulan pelatihan tambahan akan diperlukan jika para peserta pelatihan merasa tidak terpuaskan dengan pelaksanaan pelatihan. Jika evaluasi pelatihan dirasa memuaskan dan memberikan dampak positif dan memberikan peningkatan dalam produktivitas kinerja, maka hasil evaluasi tersebut adalah efektif. Manajer SDM akan menerima formulir dari hasil evaluasi yang telah efektif atau telah selesai dari kepala departemen terkait. Eh, Yang kedua ada pelaksanaan evaluasi pelatihan karyawan pada PT Istana Karanglaut Jakarta Selatan.
Tahap pertama itu tahap pengisian formulir evaluasi berisi pendapat pada pelatihan yang diisi oleh peserta seperti apa yang disuka dan tidak suka pada pelatihan tersebut. Tahap kedua ada tahap pengisian formulir evaluasi efektivitas pelatihan berisi tentang bagaimana keefektivitasan terhadap kinerja karyawan yang mengikuti program pelatihan yang diisi oleh kepala departemen. Selanjutnya, yang ketiga ada kendala dan cara mengatasi kendala tersebut dalam proses pelatihan karyawan pada PT Istana Karang Laut Jakarta Selatan. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pelatihan karyawan hanya dalam segi jadwal proses pelatihan, di mana terkadang pelaksanaan pelatihan tersebut dilakukan dalam jam kerja dan mengganggu produktivitas pekerjaan peserta pelatihan. Dalam hal ini, PT Istana Karang Laut Jakarta Selatan langsung bertindak untuk menangani kendala tersebut agar peserta pelatihan dapat mengikuti pelatihan dengan tenang tanpa harus meninggalkan pekerjaannya. Solusi yang diambil oleh PT Istana Karang Laut Jakarta Selatan dalam menangani hal tersebut ialah dengan mencari jasa pelatihan lain yang bisa menyesuaikan jadwal sesuai keinginan perusahaan, di mana perusahaan menetapkan kegiatan pelatihan harus dilakukan di luar jam kerja agar tidak mengganggu pekerjaan di kantor. Nah, berikut ada skema pada PT Istana Karang Laut. Yang pertama itu kita memulai, lalu manajer SDM menerima dokumen rencana pelatihan dan CEO menyetujui rencana pelatihan. Setelah itu, manajer menyiapkan kebutuhan pelatihannya. Dan selanjutnya, kepala departemen menginformasikan jadwal pelatihannya secara langsung dan peserta mengikuti pelatihan sesuai jadwal yang tertera. Selanjutnya, peserta pelatihan itu terus mengisi formulir evaluasi pelatihan. Selanjutnya akan ada pengusulan pelatihan tambahan jika diperlukan. Dan yang terakhir ada manajer SDM akan menerima formulir hasil evaluasi tersebut. Nah, di sini ada terdapat riwayat perubahan dokumen. Nah, untuk riwayat perubahan dokumen itu sendiri saya juga tidak mengetahui apakah ada riwayat perubahan dokumen pada PT Istana Karang Laut ini. Karena dari kajian yang saya dapat itu tidak ada. Dan begitu juga dengan pengesahannya. Nah, berikut referensi yang saya ambil pada materi SOP pelatihan dan pengembangan karyawan pada PT Istana Karang Laut itu. Baiklah, sekian dari presentasi yang saya paparkan pada materi SOP pelatihan dan pengembangan karyawan baru pada PT Istana Karang Laut Jakarta Selatan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.